Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tabi'ahum bi yaumil hadza ila yaumil akhir. Amma ba'du. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami takwimi, para alim, para kiai, para ajinan, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, pelaku wilayah, wabil khusus yang kami hormati, saudara saya, sahabat karib saya, Ketua DKM Masjid Al-Qudwah Wakil Gengsi, Pak Ustadz Imam Dimulyo dan seluruh jajaran kepengurusannya. Kita doakan beliau ini lagi punya hajat, ya istrinya nyarek. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik dan cita-cita baik beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan, yang kami hormati, kita bersama Ketua Presiden FKSM Bapak Ustadz Mulyadi dan seluruh jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Abdul Muthalib selaku yang mengampu fikir pada setiap acara Suling FKSM. Yang kami juga hormati Ketua RW 007 Bapak Rukun Santosa atau yang mewakilinya, dan seluruh para jamaah, para asatid dari blok A sampai blok mana kayak sini. Luar biasa. Kalau KSD baru blok C, jadi kalah. Yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para bapak semuanya. Yang mudah-mudahan kita semuanya dengan wasilah saling silaturahmi ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami menyampaikan mohon maaf sebagaimana tadi Pak Ketua DKM menyampaikan suaranya tidak maksimal. Saya pun sama, makanya saya tidak pinter begini. Jadi cuma bedanya kalau beliau karena saking sibuknya kegiatan, hanya kemudian bebas pada suaranya nggak bisa karena saking capeknya. Kalau saya kurang gizi, jadi imunnya turun. Kalau kemudian pilot udah 5 hari kayak kira suaranya gitu. Jadi mohon maaf adanya. Para bapak-bapak semuanya yang hadirin yang saya muliakan, adalah suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di hadapan para bapak semuanya, bisa bersilaturahmi. Saya sebagai orang luar dari Megai Gengsi bisa hadir, alhamdulillah ini suatu kehormatan buat saya. Sebetulnya ketika dari pihak DKM itu menghubungi saya, sebetulnya saya agak keberatan karena ini internal. Saya pikir ya, saya ini internal acara warga Megai Gengsi. Saya orang luar, ini tidak pantas untuk kemudian menyampaikan sesuatu yang bukan berada di daerah saya. Afdolnya kan adalah ya sohibul balad, wilayah orang-orang sini yang sudah dikenal integritasnya, kapasitasnya, kealimannya. Sementara saya siapa? Rupanya kalau saya boleh menerka-nerka dari pihak DKM kan tetap bersikap pokoknya harus ya
tidak pantas. Saya tidak komen, Pak, tolong nama saya jangan jadi kiai. Kita berbeda nih, aduh ini gimana? Jadi rupanya dari kita ini kan begini. Saya punya jadwal di sini yang merupakan tempat setiap ahad ya, bukan tempat. Jadi saya memaknai bahwa ini kalau kemudian mendatangkan ya ceramah atau yang mengisi tausiah itu selain saya mungkin juga berpikir enak karena ini merupakan jadwal saya di sini setiap bukan tempat. Jadi kehadiran saya di sini, saya tidak di sini bukan karena saya gimana bukan, karena semua teman-teman TKN menghargai saya, gitu doang. Bukan karena ini kesalahan saya, artinya bukan karena saya orang itu bukan. Ini perlu saya sampaikan. Yang jelas saya merasa sangat sekali di silaturahmi dari para semuanya. Dan ini memang suatu forum silaturahmi komunikasi yang harus terus dijaga, terus dipertahankan, makin terus harus disiarkan. Dan ini forum-forum seperti ini sudah hampir di setiap perumahan ada. Jadi KSB itu namanya tahajud keliling, tahajud bersama. Kalau di kami mulai itu 3:30. Kita dimulai dengan tahajud, hajat, kemudian witir. Setelah itu baca, kita ada awal baca khusus. Setelah selesai sholat subuh berjamaah. Di jamaah subuh itu sudah di masjid yang jadi tuan rumah. Setelah sholat subuh itu baru sambutan langsung tausiah. Siram rohani, setelah itu siram jasmani gitu. Tapi setiap daerah kan memiliki kebiasaan, memiliki silakan itu tidak masalah teknis, semuanya baik. Dan yang penting mari kita tetap istiqomah dalam cara-cara yang seperti ini kalau memang ini amat sangat luar biasa. Banyak semuanya yang kami muliakan di hadapan bapak-bapak dan di samping kiri kanan yang merupakan orang alim ini, saya sebetulnya agak minder. Makanya saya bingung sebenarnya mau menyampaikan apa yang saya, karena bahan yang mau saya sampaikan itu seolah mutlak jadi hilang. Makanya nanti kalau antum kemana-mana ya dapat dilalui. Ya, bapak semuanya, saya ingin berbicara tentang ulur-ulur. Pengen bicara politik ya, ini kan ilmu politik, saya bukan politisi. Pengen bicara tentang hukum, saya bukan praktisi hukum. Maka saya hadir aja dalam kehidupan saya, yaitu tema tentang keluarga, tentang parenting, tentang kehidupan keluarga. Karena setiap kita saya yakin memiliki keluarga, dan itu adalah yang kita hadapi saat ini. Dan di samping itu karena saya lihat bahwa tema tentang keluarga ini adalah tema yang jarang disampaikan, jarang dibahas, jarang dikaji dan sebagainya. Padahal tema keluarga dalam Islam itu amat sangat besar sekali, tema besar sekali. Karena bagaimana Islam, peradaban Islam itu ditentukan oleh manusia, ditentukan oleh kita yang mengisi bagaimana, mewarnainya bagaimana. Sayangnya tema keluarga itu, pendidikan tentang keluarga itu dari sekolah. Ayo kita coba aja cari sekolah tentang jurusan keluarga yang tidak ada. Padahal kita ini kalau ingin memiliki keahlian tertentu, kita ingin bisa keahlian bikin makanan nih, butuh kursus kan ya, bisa berapa bulan bahkan 1 tahun ya. Padahal hasilnya cuma kue yang bisa dimakan juga langsung keluar dari begitu ya. Kita ingin memiliki keahlian dalam hal bangunan, arsitek, butuh sekolah. Ada yang hasilnya bangunan ya dengan berbagai variasinya, dengan berbagai bentuk yang tentu. Pengen jadi teknisi, pengen jadi butuh sekolah, ya kan? Nah ini hasilnya anak yang merupakan unsur terpenting dalam sebuah peradaban. Kita itu nyaris dalam melalui kehidupan rumah tangga itu nyaris kira-kira, nyaris tidak memiliki panduan, asal mengalir begitu saja. Rata-rata begitu. Maksud saya juga. Nah ini yang mestinya mendapatkan perhatian supaya kemudian umat Islam ini masih vibrasi yang luar biasa seperti era-era dulu itu kan dari
membangun ya kehidupan rumah tangga itu harus memiliki panduan yang jelas. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi kakek yang baik, seperti apa. Ini ada panduannya. Sayangnya sekali lagi nggak ada sekolahnya. Karena dalam pengajian itu jarang. Nah katanya ini mungkin tema yang ingin saya sampaikan, walaupun mungkin dalam garis besar. Saya ingin mengawali pembahasannya dengan kisah dalam kitab Al-Qisah wa Qisah dalam Syekh dari Al-Hajj, di mana di situ disahkan di masa dinasti Bani Umayyah dengan pasca Khulafaur Rasyidin selesai, kemudian diganti kepemimpinan dunia Islam oleh dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Di masa dinasti Umayyah ada dua khalifah. Ini menurut dalam kisah dalam kitab Kisah Al-Qisah. Dua orang khalifah Bani Umayyah, yang satu adalah Umar bin Abdul Aziz, yang satu bernama Hisham bin Abdul Malik. Ya, ini perbandingan. Dua-duanya sama-sama memiliki 11 anak, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kedua orang ini meninggal, sama-sama mewariskan harta. Yang Hisham bin Abdul Malik, ini beliau khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz. Hisham bin Abdul Malik ini mewariskan harta peninggalan, harta warisan kepada anak-anaknya yang laki-laki 1 juta dinar. Dinar itu mata uang emas ya. 1 dinar itu 4 gram, 4,25 gram, 4/4. Saya rasa 1 gram emas sekarang berapa? 1 juta ada? Kisaran. Berarti kalau 1 juta itu ya 1 gram itu berarti 4.250.000 ya. Tinggal dikalinya berapa itu? 4.250.000 kali 1 juta itu berapa? Miliaran 40 miliar ya. Kalau saya punya, maksudnya nggak pernah melihat, saya nggak pernah memikirkan gitu. Walau seperti itu. Ya tinggal kalian 4.250.000 kali 1 juta itu. Ya. Peninggalannya adalah 1 orang 1.000 dinar. Kalau yang anak perempuannya itu setahun ya. Wanita karena orang laki-laki itu wanita lari yang berhal itu kayak separuh dari laki-laki. Tapi Umar bin Abdul Aziz hanya meninggalkan sebelum meninggal itu setengah dinar. Kalau yang tadi itu 1 juta dinar. Kalau Umar bin Abdul Aziz hanya meninggalkan warisan ke anak-anak, yang laki-laki ya setengah dinar. Bayangkan, jauh betul kan perbandingannya. Setengah dinar itu ya berarti cuma 2 juta berapa kan? Sekarang ini sekere-kerenya orang yang meninggalin anaknya, nggak mungkin sampai segitu kan? Ini khalifah yang berhasil membangun kesejahteraan sampai sulit mendapatkan orang miskin pada waktu itu. Ternyata tidak memiliki banyak peninggalan. Ketika mau meninggal saat itu warisan anak cuma sekitar 2 juta lebih. Lah gimana perempuannya? Perempuannya berarti kan separuhnya cuma 1 juta. Ini luar biasa. Padahal beliau berhak artinya dengan tunjangan, dari ulama. Ketika rakyatnya makmur, ya beliau sama dengan rakyat bisa boleh sebetulnya bahkan lebih kaya boleh. Tapi itulah pilihan beliau. Sampai staf dan sekarang staf kepresidenan, staf khalifah namanya Maslahah itu menghadap kepada Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal. Saking gak tega bahwa jatah anak-anak dari Umar bin Abdul Aziz semua setengah dinar. Beliau menghadap sang khalifah dan mengatakan, khalifah, saya ke kami sebagai orang-orang dengan Anda merasa gak tega Anda cuma meninggalkan seluruh anak-anak Anda, karena Anda tidak memberikan jatah yang layak buat anak-anak Anda sebagai seorang khalifah.
tapi tidak memberikan peninggalan yang lain, peninggalan yang mencukupi. Belum saya kira sekarang. Maka bagaimana kalau Anda memberikan wasiat, ya, wasiat pada saya agar sepeninggalku anak-anak itu saya rawat, saya cukupi semua kebutuhannya. Atau kalau nggak mau diwasiatkan ke saya, silakan diwasiatkan siapa yang penting ada orang yang mau bertanggung jawab tentang kesejahteraan anak-anak mereka. Waktu itu Umar bin Abdul Aziz datang berbalik maka demi mendengar ucapan Muhammad bin Maslamah ini minta dikabulkan, tolong dudukkan saya. Dan duduk, beliau menyampaikan dua hal. Wahai Muhammad bin Maslamah, tentang perkataan bahwa saya ini tidak meninggalkan peninggalan warisan yang layak untuk anak saya jawab begini, saya tidak mungkin menggolimi anak saya. Kalau memang anak saya berhak mendapatkan peninggalan yang banyak, pasti saya kasih. Tapi kalau memang itu bukan hak dia, ya saya kasih, karena memang itu hak orang lain. Jadi kalau bahasa kita, saya meninggalkan warisannya nggak seberapa, itu memang haknya cuma segitu, bukan karena saya kurangi, enggak, itu karena pandangan dalam pandangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena kata dia memang layak berhak, pasti saya kasih. Waktu saya ini, tapi kenapa saya meninggalkan segitu, ya memang karena haknya segitu. Saya nggak mau mengambil orang lain seperti anak saya. Itu jawaban sama Umar. Yang kedua, tentang perkataan Anda tentang wasiat. Oke, saya menghargai dari Anda dan semua orang-orang yang memiliki kepedulian kepada saya dan keluarga kami. Saya tapi soal wasiat, saya berpegang teguh kepada firman Allah, Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wallahu yatawallas shalihin. Dengan mantap Umar bin Abdul Aziz mengutip firman Allah, sesungguhnya pelindungku itu adalah Allah, nazzala kitab yang telah menurunkan kitab Al-Quran, wallahu yatawallas shalihin. Allah yang akan melindungi, menjaga, mencukupi anak-anak orang-orang yang saleh. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu yakin bahwa itu saleh. Makanya ketika itu sudah yakin punya anak soleh, dia mau meninggal maupun dia tidak perlu khawatir. Nah kita kalau memang udah punya anak yang soleh, ya udah khawatir mau meninggal apa itu bukan masalah. Nah itu begitu gimana ya? Karena berdasarkan ayat ini, kalau anak-anak sudah soleh Allah yang jaga, Allah yang melindungi. Nah ternyata dibuktikan pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz, termasuk tadi dan berikutnya dari Hisam bin Abdul Malik, yang padahal anak-anak Hisam bin Abdul Malik ditinggalkan harta warisan 1 juta tinggal, semua anak-anak itu Pak, semuanya nanti miskin semuanya, harta yang sedikit banyak ludes. Sementara anak-anak Umar bin Abdul Aziz semuanya hidup dalam keadaan kecukupan tidak kurang. Bahkan ada salah satu anaknya yang kemudian dia berinfak. Waktu itu kan kondisi umat Islam dalam penyebaran masih dia penyebaran fase-fase futuhat penyebaran Islam itu kan ya peperangan dan sebagainya, maka dibutuhkan kendaraan-kendaraan untuk berperang. Salah satu anak Umar bin Abdul Aziz ini menyumbang kuda perang sampai 100.000 kuda perang dengan segala perlengkapannya. Masya Allah, 100.000 kuda perang dengan segala perlengkapannya. Itu satu orang yang kemudian menyediakan. Itu putranya Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Apa yang menyebabkan kemudian bisa terjadi perbedaan antara anaknya Hisam bin Abdul Malik dengan anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz? Karena keberkahan harta yang ditinggalkan orang tua untuk anak ini besar tahunnya, nggak bisa keturunan kita semuanya tahu Umar bin Abdul
tidak usah terpaku pada angka, kepada kuantitas, tapi yang penting kualitas. Ada yang halal, ada yang baik, meskipun sedikit, tapi itu halal, jelas, baik, insya Allah dia berkaitan oleh Allah. Tetapi waktu kita meninggalkan harta yang begitu banyak, jangan kita sakit khawatir, karena ini saya kasih semua aset apa properti harta. Kalau memang bicara dengan cara-cara yang benar ya, hilang-hilang juga, hilang-hilang juga, ya berkah. Makanya kunci adalah keberkahan. Jika kita meninggalkan harta anak-anak supaya bermanfaat adalah keberkahan. Bukan mencari yang proses yang benar, mencari yang benar. Nah, kita lanjut perkataan Umar bin Abdul Aziz yang betul-betul yakin banget. Anak Umar bin Abdul Aziz saya, kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Muhammad bin Maslamah, anak saya itu nanti wahai Maslamah tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Tidak akan keluar dari kemungkinan yang pertama, sepeninggalku anak-anakku nanti menjadi anak-anak yang ahli maksiat, atau anak-anak yang soleh. Kalau seandainya anak-anak saya itu menjadi orang-orang yang ahli maksiat, maka saya tidak mau menjadi orang yang pertama yang membantunya dalam hal kemaksiatan dengan saya memberikan harta yang banyak. Karena kan kalau anak maksiat, kita ditinggalin harta banyak, kan ujung-ujungnya buat maksiat ya. Secara tidak langsung orang baru seperti bantu maksiat anak. Tapi kalau anak-anak saya soleh dan solehah, meskipun saya meninggalkan harta saya seberapa, Allah yang mencukupnya. Itu pilihan dan mantap seorang Umar bin Abdul Aziz. Benar. Ternyata benar seperti dalam beliau itu luar biasa. Anak soleh semua, kehidupannya cukupi. Inilah yang saya maksud bahwa asuransi terbaik untuk anak itu, bukan sebetulnya asuransi itu ya bukan cuma tabungan, bukan cuma kita memiliki investasi. Asuransi terbaik untuk anak itu adalah amal soleh dari orang tua. Amal soleh itu orang tua ini adalah jaminan yang akan menyelamatkan anak-anak kita nanti kehidupan di dunia dan akhirat. Makanya ini adalah salah satu forum kita bersilaturahmi di sini, ngaji, subuh dan sebagainya. Salah satu wasilah kita untuk menjadi orang soleh. Jika kita benar-benar berpikir dengan berkumpul dengan orang soleh, ini kan salah hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita. Amalan-amalan orang soleh. Maka ketika kita mengadakan acara seperti ini dengan penuh istiqomahan, insya Allah kesolehan orang tua itu bukan hanya berdampak kepada kita sebagai orang tua, tapi akan berimbas kepada anak turunan kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Makanya setiap kali kita melakukan kebaikan amal soleh, sekali lagi manfaatnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak turunan kita. Saya buktikan, saya sampaikan perkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Dan nanti saya sampaikan beberapa tafsir singkat mengenai ini supaya kita mantap. Pertama, kita semuanya tahu ya bahwa Nabi Khidir dan Nabi Musa bukan bertemu ya, ada tiga masalah, mulai dari golongan kapal gitu ya, terus apa lagi bunuh orang gitu kan, yang ketiga kemudian apa membangun memberi rumah yang kokoh gitu kan, punya anak yatim. Dalam surat Al-Kahfi itu ayat 82 yang sunahkan kita baca ya, yang cuma itu wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun rumah, jadi di rumah itu milik dua anak yatim di kota tersebut ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah rumah itu ya, di bawah lantai itu adalah kanzul lahuma, ada harta simpanan yang terpendam. Bahasa kita harta mungkin gitu ya, terpendam. Karena memang dalam tafsirannya kanzul itu adalah lauful minal dhahab, kepingan-kepingan emas. Memang padanya begitu di kaki gitu. Nah,
wa kana abuhuma sholihah. Ini yang perlu saya garis tahu. Wa kana abuhuma sholihah, dan ayah dari kedua anak yatim ini adalah sholihah, orang soleh, orang soleh. Jadi di wilayah tersebut itu rumah udah memang masyarakat pelit luar biasa berubah. Rumah anak yatim nggak diperhatikan, udah mau rokok mau apa, mereka nggak peduli karena mereka mikir yatim akan diurusin. Jadi saya senang alhamdulillah betul dari program dari DKI Al-Qudwah, baik punya anak yatim, ya kan? Dari sekolah yang luar biasa betul. Yang ini perlu kita contoh, perlu kita duplikat nih. Ada sangat luar biasa kemuliaannya. Anak yatim di kota itu nggak dapat keberatan sampai rumahnya mau roboh juga ya. Tapi itu karena mereka nggak tahu bahwa dalam rumah itu ada harta karun. Saya tidak ada juga bukan batu atau ya dengan niatnya tentu ingin mendapatkan keuntungan kan begitu. Sampai Nabi Musa dan Nabi Khidir ke kota tersebut nggak dijawab banyak masyarakat rusak. Bahkan kemudian oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa kan rumah itu dibangun kembali, dibangun ya yang merobohkan dibangun ulang. Coba kita bayangkan betapa mulianya dua anak kecil. Rumahnya itu didatangi oleh dua manusia mulia, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bahkan bukan hanya didatangi, tapi sampai yang bangun adalah dua orang nabi, dua orang mulia. Kalau rumah kita yang bangun siapa? Rumah kita yang bangun siapa? Betul kan? Bukan? Ya, rumah. Bukan kadang-kadang tukang sholat, karena nggak normal. Semua yang sholat berbanyak gitu kan. Ya, dan sebagainya gitu ya. Tapi bukannya nabi, bukan sembarang orang, berkahnya apa itu maksudnya? Ya kan? Kok bisa anak ini dapat kemuliaan kedatangan dua manusia mulia, nabi gitu ya, sampai yang bangunnya rumahnya kan? Kan kemuliaan betul itu ya kan? Kita misalnya punya rumah yang baru kacaman mengatakan itu Rasulullah luar biasa ya kan? Ini nabi, dua nabi langsung ya bangun rumahnya. Kan berarti anak ini memiliki apa ini? Kemuliaan. Entah dari anak, entah dari investasi amal soleh orang tuanya. Ini. Dan ternyata memang benar makanya dalam ayat itu wa kana abuhuma sholihah. Itu disebabkan karena ke orang tua ya. Dan kedua anak itu adalah orang soleh. Ini penyebabnya karena sebabnya orang tuanya orang soleh. Dan jadi kesolehan orang tua ini Pak luar biasa, betul berdampak kepada sang anak. Sama makanya dalam ketika mengomentari ayat wa kana abuhuma sholihah itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fihi dalilun ala anna rajula sholih yahfadhu fi dunyatihi. Ini merupakan suatu dalil bahwa orang tua yang soleh itu bisa merawat, menjaga ya, itu dengan amal soleh bisa menjaga keluarganya. Wa tashmalu barakatu ibadatihi fihi fid dunya wal akhirah, dan keberkahan dari ibadah orang tua itu akan akan menyebar, merata, menular kepada keluarga di dunia dan akhirat. Manfaatnya dirasakan oleh keluarga Tashman baik di dunia maupun di akhirat. Dan kemudian kata qala Sa'id bin Jubair, hufidhah, kedua anak itu dijaga di sholahi abihima, karena kesolehan bapaknya anaknya ini. Walam yukarrama sholahul, padahal tidak ada keterangan yang menyebutkan kalau dua anak ini adalah dua anak yang soleh. Anaknya mana? Dalam riwayat tidak tahu anaknya sudah soleh kan? Tidak ada keterangan. Ini semata-mata orang tuanya soleh. Orangnya soleh.
Anaknya sendiri itu barangkali kita karena anaknya soleh atau tidak tahu. Tapi sebegitu luar biasa berkah dari kesolehan bapaknya ini, anaknya mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, dibangunkan rumahnya dan sebagainya, sampai Allah menjaga harta simpanannya dari sang ayah itu selamat tidak diambil oleh orang, dan nanti kemudian dikeluarkan itu ketika oleh Nabi Khidir dikasihkan itu penjaga dari Allah ya terhadap harta peninggalan orang tua yang bapaknya itu disebabkan karena kesolehan sang ayah. Itu kan luar biasa ya. Makanya wa annahu la yabtadi wa annahu kana as-sabiq. Dan yang lebih menarik adalah dari bapak yang ketujuh, bukan bapak kandung. Bapak yang ketujuh itu berarti ya ketujuh seorang kakek, buyut, dan apa namanya? Sangga, saya nggak hafal. Orang dulu ada udah simun kayu apa? Saya nggak hafal. Yang ini orang tua yang ketujuh itu loh, ya kan? Ya artinya ketika orang tua itu soleh, ya itu bisa memberikan dampak kemanfaatan pada keturunannya yang dekat, baik anak langsung, cucu, cicit, dan terserah memberikan kemanfaatan kepada sampai bergenerasi. Makanya kita orang tua tidak boleh lelah untuk berbuat baik, beramal soleh, karena sekali lagi kemanfaatannya bukan untuk diri kita, tapi juga untuk anak keturunan kita. Satu lagi riwayat Nabi Yusuf alaihissalam, kita semuanya tahu Nabi Yusuf alaihissalam. Saya mah kalau ini sukanya dong ya, cerita-cerita ya, kisah gitu. Kalau terlalu ini ya, terlalu seru nanti kan ada. Jadi saya mah kisah-kisah aja itu kita meliput. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan pernah diganggu ya kan, diajak berbuat ini sama Sulaikha ya. Coba bayangkan Pak, anak jauh dari orang tua ya, nggak punya siapa-siapa di satu wilayah, diganggu, digoda, bermusuh sama wanita cantik, kaya, punya kuasa, tempat mendukung. Ya kamu udah dicekrek Pak, nggak ada yang tahu. Itu kan mendukung banget itu, lagi muda-mudanya ya kan itu. Kalau laki-laki sih wajar, masalah muda-mudanya jadi keren-kerennya itu. Kan meninggalnya begitu susah, apalagi sepi tempatnya ya. Kadang-kadang bahwa orang itu menjadi maksiat itu karena ada satu dekat dengan orang tua malu, atau kadang-kadang sudah dikenal di masyarakat. Apa kata orang? Saya kan tahu, masa berbuat begini? Ya, gitu kan? Kadang-kadang ada, tapi kalau di tempat lain boleh jadi kan lakukan karena ada yang kenal ini, kan begitu. Karena orang itu mau melakukan ini ada situasinya yang tepat, ada hatinya ada. Tapi Nabi Yusuf ini jauh dari siapa-siapa, ya kan? Ini mau apa namanya anak tempat sudah betul-betul mendukung betul, tapi dia tidak melakukan itu. Padahal walau hammat bihi wa hamma biha ayatnya. Sulaikha senang berkeinginan kepada Nabi Yusuf ya, wa hamma biha Yusufnya sama betul punya keinginan, tapi ternyata Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf terjaga dari itu? Makanya di situ dikatakan laula arroha burhana rabbihi, andai saja Yusuf tidak melihat burhan, petunjuk dari Tuhannya. Artinya ketika Yusuf itu digoda dengan begitu imannya kuat, kenapa? Yusuf melihat, Nabi Yusuf melihat pertanda dari Allah, dari Tuhannya. Pertanda ya, pertanyaannya pertanda dari Allah, burhan ya, burhan Rabbi apa? Gitu kan? Nah ini kalau Ibnu Katsir kemudian disebutkan di sini disebutkan wa amal burhanul ladzi ra'ahu, ada burhan petunjuk yang dilihat oleh Nabi Yusuf, fabihi aqwalun, banyak memang pendapat yang mengatakan burhan itu ada yang mengatakan begini. Tapi salah saya kutip salah satu pendapat
Dan Fa'an Ibn Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Muhammad bin Sirin wal Hasan wa Qatadah wa Ibn Shalih wa Muhammad wa Muhammad bin Ishaq sampai waktu itu semuanya. Apa yang dilihat Nabi itu ketika diganggu oleh wanita tadi? Ro'a surata abihi Yaqub alaihissalam al-dhon ala usnahi bi famihi. Nabi Yusuf lihat bayangan orang tuanya wajahnya yaitu Nabi Yaqub alaihissalam al-dhon, ya, menggigit jarinya. Di dalam keadaan begitu Nabi Yusuf seolah-olah gitu ya, tapi begitu kuat, seolah melihat hadir di depannya itu bayangan ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam sambil gigit jari. Gigit jari itu ekspresi orang kesal, marah. Karena orang tua melihat anaknya berbuat begitu kan marah. Itu kalau orang dulu itu ekspresi marahnya adalah begini, bergetar gitu kan, marah. Dan Fagorba fi sodri Yusuf, bapaknya itu pukul dada Yusuf, rasanya pukul, dan mengatakan Yusuf, kamu mau melakukan perbuatan orang-orang bodoh, padahal kamu itu anak Yakub itu putra Ishak itu putra Ibrahim Khalilullah, nama sudah tercatat sebagai nabi, kamu keturunan orang mulia, nabi-nabi turunan dari bapak kita, kakak kita nabi orang mulia. Tapi kamu mau melakukan perbuatan bodoh begitu itu Nabi Yusuf sangat luar biasa, sampai dari semua sahabat yang dalam perselisihan cabut dalam hilang. Maka apa yang bisa kita lihat dari sini, lagi-lagi kesolehan sang bapak. Nabi Yusuf dalam keadaan begitu, posisi genting kali kan, Yusuf tadi kan sudah sebenarnya wahai Nabi kasar itu ada, tapi datang pertolongan Allah. Namanya apa? Penampakan. Maksudnya apa? Ya apa ya? Penampakan itu ya, tapi penampakan yang positif itu, bukan penampakan kau kan? Penampakan asal saya datang itu dengan muka marah. Yusuf, kamu tidak pantas begitu melakukan perbuatan begitu. Tinggalkan itu. Kamu keturunan orang mulia, tidak pantas kamu melakukan itu. Sambil merasa Nabi Yusuf pukul dari semua saya. Insya Allah, kita lagi-lagi penjagaan sang ayah, karena sang ayah itu soleh. Nabi bangga soleh. Ini berkahnya dari samping bisa melindungi terhadap anak yang posisi dan luar biasa. Karena penting posisinya. Karena sekali lagi bahwa kita kalau ingin memiliki anak-anak yang baik, anak yang soleh, maka kita harus rajin punya investasi amal soleh. Investasi amal soleh. Silakan kita punya investasi amal soleh, silakan, nggak salah, nggak jelek, baik, silakan. Tapi jangan sampai juga mengabaikan investasi amal soleh. Karena amal soleh itu adalah asuransi terbaik untuk anak-anak kita ke depan. Nah, dengan cara seperti ini kita hadiri majelis taklim, majelis pertemuan seperti ini. Inilah langkah-langkah usaha kita untuk ya menjadi orang soleh, orang meningkatkan ketakwaan dan iman kita. Ya, sekali lagi makanya harus kita jaga betul, harus kita pupuk, harus kita terus kembangkan, syiarkan, karena ini sesuatu yang memang sangat penting menjalin komunikasi antar bangsa supaya kemudian umat Islam ini bagaimana ada persoalan apa kan enak misalnya musyawarah, misalnya kerjasama dan sebagainya. Hadirin teman-teman yang saya muliakan, tentu tidak bijak kalau berpanjang kata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali saya tidak menyampaikan hal yang muluk-muluk. Ini saya menyampaikan terkait dengan keluarga yang memang inilah jadi yang saya alami, yang saya hadapi, dan saya yakin semuanya kita juga adalah orang yang memiliki keluarga. Dan tentu sayang kita ngomong begini, ya, ini perlu juga digarisbawahi, bukan berarti saya ini sudah menjadi orang tua yang baik, yang paling enggak. Sama-sama sudah belajar, sama-sama belajar menjadi orang tua yang baik, supaya kita
semuanya mengingat anak-anak kita semuanya harus jadi lebih baik daripada kita. Kita boleh begini-begini, tapi anak-anak kita harus lebih baik dalam segala hal dari kita. Maka yang kita harus mulai adalah kita. Kita tidak bisa jual begini, tapi kita hanya berbuat apa-apa. Ya, yang bisa ambil dari kita terus berinvestasi atau sesuatu. Demikian bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang barangkali tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.